Jadi santai aja sih, saya juga nggak yang sampai nanti ada kayak coding-codingan mah, nggak sampai gitu, karena yang saya ingin sharing itu hari ini itu udah sesuatu yang general gitu kan, sesuatu yang umum gitu. Saya pribadi sih nggak jago-jago coding banget, kalau dibanding sama Mas Fadli masih kalah gitu kan. Nah, oke, jadi kita mulai hari ini ya. Jadi bahasanya nih sesuai request dari Mas Fadli ada tentang metaverse, NFT dan juga blockchain gitu. Jadi kebetulan juga baru-baru ini dari Kementerian Kominfo ada training internal ya mengenai teknologi-teknologi terbaru gitu. Jadi ke orang-orang kementerian pun nggak semuanya sebenarnya tahu gitu tentang teknologi seperti ini. Meskipun mereka orang kementerian dan mereka di Jakarta gitu, yang notabene kalau di Jakarta tuh stereotipnya informasinya bakal lebih cepat nyampe. Memang, tapi nggak semua orang itu ada keinginan untuk bisa dapat informasinya, atau mereka terlalu sibuk untuk dapat informasinya itu, seperti itu. Jadi di era teknologi 4.0 yang sekarang ya gitu kan, di mana uh, perkembangan mesin teknologi itu kan masif banget kalau dibandingkan dulu zamannya teknologi yang 1.0 gitu, penemuan mesin uap, mesin pemintal kapas yang untuk jadi bahan pakaian gitu. Sekarang kita udah ada di eranya 4.0 di mana keterlibatan komputer-komputer canggih, kecerdasan buatan tuh semakin masif gitu kan. Dan implementasinya tuh nggak cuman hanya kecerdasan buatan gitu, cuman terbatas di bidang IT aja, enggak. Dia sudah merambah ke sektor lain seperti finance, kemudian dia juga menyentuh seperti kayak kendaraan cerdas, kemudian apalagi ada kayak game gitu-gitu kan, ada kesehatan gitu, mesin pabrik. Sekarang teknologi IT itu banyak diterapkan di sektor-sektor seperti itu juga. Seperti yang akan kita bahas sore ini itu kan tentang metaverse, tentang blockchain, NFT, non-fungible token, gitu-gitu itu kan sebenarnya implementasi dari teknologi 4.0 di mana ada keterlibatan kecerdasan buatan, ada jaringan keamanan jaringan juga di situ. Tuh, kita langsung aja ke sana. Sudah terlihat ya. Udah, Van. Nah, jadi di sini saya bukan pakar yang gimana-gimana, cuma pelan punya keinginan untuk berbagi apa yang saya dapatkan gitu kan di Jakarta, terutama di Kementerian Kominfo gitu. Oke, pasti pada nggak asing kan dengan gambar-gambar ini gitu kan. Ada yang familiar pasti ada, atau mungkin ada di antara teman-teman yang mungkin malah udah menggunakan teknologinya sebenarnya, tapi nggak sadar gitu. Oh, itu namanya ternyata ini toh gitu. Oke, jadi yang terlihat di pojok kiri atas tuh ya, yang ada orang kayak kartun-kartun gitu yang gambarnya lucu itu adalah metaverse. Metaverse-nya Facebook lebih spesifik berbicara ya. Kemudian di sebelah kanannya tuh ada kayak VGA berjejer gitu ya. Dia lagi mining namanya. Mining entah dia cryptocurrency-nya pakai Bitcoin, dia pakai Ethereum atau pakai Dogecoin, kita nggak ngerti. Cuman itu adalah bagaimana standarnya suatu sistem ketika dia mining cryptocurrency. Kemudian pojok kiri bawah itu adalah uh, virtual reality lebih tepatnya sih, di mana dia tuh lagi di train untuk suatu sistem, misalnya dia sekolah pilot gitu ya. Nah, daripada dia beresiko nerbangin pesawat beneran, meski ternyata dia belum punya pengalaman menerbangkan pesawat, dia biasanya di trainingnya menggunakan virtual reality gitu kan. Terus kemudian di sebelahnya, ya ini yang kemarin sempat viral gitu kan, siapa sih yang nggak tahu Gozali Everyday gitu ya. Gozali Everyday itu uh, ini cukup fenomenal lah, karena dia juga anak IT gitu kan, anak IT yang punya kebiasaan bahwa memposting foto selfie-nya dia setiap hari gitu, dan kemudian dia upload di platform OpenSea kalau nggak salah tuh ya, dan akhirnya digoreng lah isunya gitu kan. Awalnya tuh tidak ada harganya gitu foto-fotonya, dia tidak ada nilai seninya gitu kan, hanya karena dia unik, dia konsisten untuk menggunakan foto selfie itu terus menerus. Pesohor-pesohor kayak selebgram, influencer di Jakarta itu akhirnya, ya udah nih, gue pengen beli nih
fotonya si Gozali digoreng, harganya makin naik. Sampai info terakhir itu dia mendapatkan keuntungan 1,2 miliar dari penjualan NFT-nya dia yang ada di OpenSea itu kan. Dan disenggol sama Dirjen Pajak, akhirnya dia bayar pajak kemarin. Oke, itu intermezzo dulu ya, biar nggak terlalu kaget sebenarnya apa yang mau dibahas sore ini. Nah, overview-nya ya, secara general ya, ini lebih kayak 101 kalau bisa dibilang tuh kayak basic lah. Nggak bicara yang sampai spesifik coding, ada algoritma di dalamnya, framework dan lain sebagainya sih, nggak sampai sana gitu ya. Nah, itu nanti biar teman-teman di kampus, misalnya dosen yang lebih ngerti lah kayak gitu kan. Oke, overview-nya yang pertama dibahas tuh blockchain dulu, kita jelasin definisinya apa, kemudian teknologi implementasi penggunaannya seperti apa, kemudian manfaatnya. Baru kemudian kenapa ke blockchain dan NFT itu berkaitan nanti akan saya jelaskan. Dan kenapa juga metaverse tuh ditaruhnya di terakhir gitu kan. Oke, jadi blockchain itu sebenarnya mekanisme gitu untuk nyimpan data atau kredensial dalam blok yang saling dikaitkan. Makanya namanya blockchain gitu kan. Sejarahnya blockchain itu sudah ada dari lama sebenarnya, dari tahun 90-an gitu kan. Hanya baru viral di beberapa tahun terakhir ini, terutama di tahun 2018 ketika Satoshi Nakamoto, yaitu yang foundernya Bitcoin ya, yang anonimus itu katanya, dia menggunakan blockchain itu untuk nyimpen si Bitcoin-nya gitu, untuk ngamanin datanya. Sejarahnya juga blockchain itu ada di tahun 90-an. Waktu itu ada kayak semacam periset juga gitu kan. Mereka itu bekerja sama dengan New York Times untuk mempublikasikan gitu suatu mekanisme penyimpanan data yang aman gitu kan. Cuman pada saat itu ya teknologi belum secanggih seperti sekarang ini gitu. Jadinya ya hanya sekedar sebagai riset, bacaan artikel seperti itu aja. Sampai akhirnya di tahun 2018 Satoshi Nakamoto memviralkan lagi. Nah, teknologi yang digunakan untuk implementasi blockchain itu namanya desentralisasi ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah ngambil basis data terdistribusi atau distributed database, kelihatannya hampir mirip. Sama-sama ada distribusinya gitu. Tapi apa sih yang membuat beda gitu kan? Kita hampir kegocek gitu kalau kita nggak secara mendalam. Jadi ternyata basis data terdistribusi atau centralized database itu dia masih menggunakan satu server induk untuk istilahnya menyebarkan distribusi informasinya itu tadi ya. Masih tetap ada satu server induk yang digunakan untuk distribusi informasi ke banyak server yang dipecah lagi ke node-node lain gitu. Sedangkan kalau di blockchain dia bener-bener nggak ada induknya, nggak ada server pusatnya gitu. Semua itu bisa jadi server pusat. Teknologi ini mirip-mirip sama torrent. Kalau kalian pernah tahu gitu kan, atau yang mungkin seneng download film, download aplikasi yang tanda kutip itu ilegal sebenarnya kan torrent itu ya. Seperti itu gitu loh, peer to peer. Ada yang dia nanti bersifat sebagai penyedianya, nanti ada yang bersifat dia yang merequest informasinya. Nah, seperti itulah blockchain bekerja. Dan kemudian blockchain sendiri udah kayak semacam prinsip ya, apa yang menjadi pilarnya mereka gitu loh, bahwa blockchain itu disupport oleh 3 hal. Scalability, desentralisasi, dan juga security. Blockchain itu baru bisa dikatakan bagus teknologinya ketika memenuhi 3 ini tadi gitu. Desentralisasi, bahwa teknologi dia benar-benar nggak ada yang terpusat gitu, bahwa semua tuh bisa jadi servernya, semua juga bisa jadi yang request gitu kan, dan mereka itu saling mengamankan satu sama lain gitu. Kemudian scalability gitu, bahwa scalability itu dari namanya aja scale, bisa diperbesar, bisa diperluas gitu. Jadi mungkin awalnya misalnya di kampus di Ternate sana, di Universitas Kairon Ternate mungkin ada beberapa server gitu yang digunakan. Nanti lama-kelamaan dia bisa di scale up, misalnya digabung lagi dengan servernya pemerintah daerah di sana gitu untuk meningkatkan layanan. Itu bisa juga seperti itu. Dan kemudian security, aspek security itu menjadi penting banget buat blockchain gitu kan. Karena itu tadi daya jualnya blockchain itu apa sih? Aspek keamanannya gitu kan. Kalau dia keamanannya nggak handal gitu ya, gampang dibobol,
datanya gampang bocor kayak yang lagi viral kemarin di Twitter itu ya, blockchain nggak akan digunakan oleh orang-orang. Gitu. Nah, manfaatnya blockchain tuh dia ngasih keamanan ekstra buat penyimpanan data. Karena itu tadi kan namanya blockchain ya, dia tuh saling mengait satu sama lain. Mengaitnya di mana? Ada satu mekanisme namanya hash gitu kan. Di hash itu misalnya ada blok yang pertama gitu seperti yang di layar, dia kodenya 1Z8F gitu. Nah, itu akan menjadi ID buat dia gitu kan. Terus kemudian di blok berikutnya hash yang dari blok pertama itu tadi disimpan. Nah, sedangkan blok kedua tadi kan dia sudah pegang tuh hash sendiri juga kan. Hash dia itu di blok kedua akan disimpan di yang nomor 3. Seperti itu. Jadi saling berantai. Nah, karena mekanisme penyimpanannya menggunakan hash kayak gitu tuh tadi, dia akan sulit untuk dimanipulasi datanya gitu kan. Akan sulit dibobol. Nah, tadi kita bicara soal blockchain gitu kan. Blockchain itu sebenarnya mungkin ini ada yang suka kegocek gitu kan pemahamannya. Blockchain itu apakah sama dengan cryptocurrency gitu kan? Apakah sama dengan NFT? Tidak sama sebenarnya, tetapi cryptocurrency seperti Bitcoin, kemudian NFT yang akan kita bahas ini tuh merupakan apa ya, semacam produk turunannya gitu, atau dia menggunakan teknologi yang ada di blockchain seperti itu. Nah, di bahasan yang kedua ini yaitu tentang NFT. NFT ini atau non-fungible token itu lagi viral nih. Kalian yang suka ngikutin kayak komik Indonesia gitu kan, ada namanya Juki gitu, ada namanya Juki. Terus kemudian kayak yang kemarin viral itu Gozali ya, Gozali Everyday, dia itu juga termasuk non-fungible token gitu kan. Jadi sebenarnya non-fungible token tuh apa sih gitu kan? Non-fungible token tuh dari namanya non-fungible token. Nah, token itu kan benda gitu ya. Non-fungible tuh artinya sendiri dia tuh nggak bisa dipindahkan, tidak bisa dipertukarkan gitu. Jadi unik, hanya misalnya kamu aja yang punya gitu di Indonesia, atau kamu yang punya di seluruh dunia gitu itemnya. Nah, seperti ini. Makanya tadi saya bilang kan bahwa NFT itu bertumpu sama teknologi blockchain. Karena blockchain itu bukan untuk mengamankan si itemnya tadi, si non-fungible tokennya itu, item artnya gitu kan. Jadi paling gampangnya tuh ada namanya platformnya OpenSea.io kalau nggak salah tuh. Jadi di situ tuh digital artist banyak yang bikin karya gitu. Misal kalian bikin karya desain suatu karakter gitu ya, atau membuat suatu lukisan digital gitu menggunakan Photoshop kah, menggunakan Corel Draw gitu. Terus kemudian kalian mikir gitu, daripada dicetak gitu ya, nanti dapat uangnya mungkin nggak sebanyak kalau dibuat versi digital. Nah, kemudian ini tadi ya, karena dia versi digital, penyimpanannya relatif lebih aman dibanding ketika kalian mencetak gitu kan, atau membuat versi fisiknya. Membuat versi fisik kan pasti butuh perawatan, terus kemudian dia butuh pemeliharaan dan lain sebagainya. Sedangkan ketika versi digital ya sudah disimpan di storage, cloud storage dengan menggunakan teknologi blockchain, udah aman gitu. Nah, kemudian kalian pengen menaikkan nih nilai jual dari produk kalian atau karya kalian gitu. Udah posting aja gimana di platform, misalnya di kayak semacam OpenSea tadi itu, dan banyak lagi sebenarnya, ada banyak, cuman yang lagi viral banget kan OpenSea itu. Kalian posting tuh di situ ya, terus kemudian kalian hargai di situ dengan currency-nya kripto. Misalnya harganya 2 Ethereum gitu, atau berapa 1 Ethereum gitu. Di situ tuh karya kalian ketika diposting di platformnya udah ada namanya NFT ownership tag. Misalnya yang buat karya namanya Budi gitu. Terus ada metadatanya di situ kan. Misalnya dia buat dengan menggunakan aplikasi apa, pada tanggal berapa, resolusinya berapa, semua tuh kesimpan di situ kan. Nah, NFT ownership tag itu memastikan bahwa itu tadi tuh akan tersimpan gitu, data-data pembuatnya gitu kan.
Nah, sesudah itu ada buyers yang beli gitu, ada pembelinya gitu kan. Ini saya beli misalnya harganya tadi 1 Ethereum gitu, dibeli. Kan dia akhirnya berpindah tuh. Tapi perpindahan itu tadi hanya terjadi di antara si pembuat karya tadi dengan si pembeli. Dan itu tuh aksesnya berpindah seutuhnya gitu kan, termasuk itemnya juga. Dan itu nggak mungkin dimiliki sama orang lain. Nggak mungkin dimiliki sama orang lain. Jadi item yang beredar di marketplace-nya NFT itu ya udah satu item untuk seluruh dunia gitu. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang punya gitu, itu udah bisa dipastikan bahwa itu bukan karya yang asli gitu kan. Atau istilahnya dia udah melakukan pembajakan lah intinya. Kok bisa dia mendapatkan seperti itu? Nah, NFT ini di Jakarta juga lagi rame banget ya, terutama oleh musisi-musisi gitu kan. Mereka daripada ngejual kaset fisik atau mereka menjualnya di Spotify kayak di mana Joox seperti itu, mereka membuat platform sendiri. Jadi karya seni mereka itu agar bisa mendapatkan nilai jual yang lebih, mereka akhirnya buat dalam dalam bentuk NFT gitu kan. Nah, kemudian karena itu tadi, karena dia dibuat dalam bentuk NFT, nilai jualnya kan naik. Terus kemudian tingkat otentisitas, kualitasnya itu bisa terjaga gitu. Oh misalnya lagu dari band ini gitu, ya udah musiknya cuma itu doang gitu loh, nggak bisa dimiliki oleh banyak orang. Terus kemudian kualitasnya bisa terjaga karena dia kan nggak dibajak gitu tadi, nggak bisa diduplikasi juga. Terus ketahuan ini siapa bandnya gitu kan, terus siapa bayar-bayarnya itu ketahuan di situ. Nah itu manfaat sama kegunaan dari NFT. Nah ini kita berlanjut ke bahasan yang ketiga ya gitu ya. Bahasan yang ketiga ini sebenarnya kalau dibanding dua bahasan yang pertama tadi sebenarnya nggak terlalu engage. Kalau saya tuh juga relatif baru teknologinya. Sedangkan kalau metaverse ini sebenarnya kan dia seperti virtual reality ya. Ini dulu termasuk karya tugas akhir saya tuh membahas banyak mengenai virtual reality gitu. Dulu di kampus teknologi-teknologi augmented reality, virtual reality itu dipandang masih akan lama gitu jalannya, atau bahkan mungkin buat orang Indonesia kita kayaknya nggak butuh deh yang kayak gini-gini gitu kan. Kita kita tuh cuman butuh apa sih gitu kan, koneksi cepat gitu atau ada jaringan internet yang istilahnya nggak lemot gitu kan. Cuman ternyata lama kelamaan orang Indonesia tuh kan orang yang selalu mengikuti tren global gitu ya. Misalnya lagi trennya kayak kemarin ada orang Korea bikin dalgona, kita juga bikin dalgona gitu kan. Terus kemudian tren-tren apa lagi. Sama halnya seperti itu. Di Indonesia lagi rame metaverse gitu kan. Jadi metaverse itu diadaptasi versinya oleh masing-masing. Kalau yang terjadi realnya di Jakarta tuh biasanya kayak selebgram mereka ngebikin metaverse-nya sendiri gitu kan. Yang udah ketahuan itu punyanya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina gitu kan. Mereka bikin metaverse versi mereka sendiri gitu, metaverse-nya orang Indonesia gitu. Kemudian ini kabar terbarunya sih ASICS kemarin, Anang Ashanti gitu kan, Anang Hermansyah sama Ashanti, mereka juga berencana untuk ekspansi ke ranah metaverse setelah mereka kemarin launching token ASICS gitu kan. Nah, token ASICS itu juga termasuk contoh dari cryptocurrency ya, termasuk cryptocurrency. Dia mirip-mirip lah dengan kayak Ethereum, Bitcoin, Dogecoin gitu. Nah, metaverse itu apa sih sebenarnya? Itu ruang virtual 3 dimensi yang diciptakan supaya kita ini kan, misalnya saya di Jakarta dengan misalnya Mas Fadli di Ternate gitu, kita kan terpisah jarak gitu. Bagaimana ngakalin interaksinya biar kelihatannya dekat, padahal sebenarnya kita terpisah jarak, terpisah ruang dan waktu gitu. Solusinya dibuatlah metaverse. Jadi metaverse tuh dibuat ya itu tadi tujuannya agar kita bisa memangkas jarak, memangkas waktu dan juga biaya gitu kan. Paling penting memang berbicara tentang biaya gitu, karena dia mereduksi itu semua gitu. Nah, sebenarnya teknologinya virtual reality gitu yang digunakan oleh metaverse itu sudah dari lama gitu, sudah bahkan pengembangannya sudah ada sejak tahun 50-an gitu kan.
Itu dikembangkan oleh Shutterford kalau nggak salah di Amerika. Nah, kemudian di tahun 2019 tuh Mark Zuckerberg sebenarnya udah ngembangin namanya Facebook Horizon. Cuman belum terlalu menjual karena pada saat itu mungkin orang kan masih terfokus pada teknologi yang lain, dan juga pengembangannya virtual reality itu sebenarnya relatif lambat dia. Nah, kemudian di tahun 2021, ya itu tadi seperti yang Mas Fadli ceritakan di awal, bahwa Facebook itu udah berganti nama menjadi Meta gitu kan. Agar produknya lebih nyambung gitu, akhirnya dibuatlah Metaverse, diambil namanya dari Meta itu tadi gitu, mengikuti perubahan namanya Facebook. Ini digambar di pojok kanan atas nih, ini contoh Facebook Metaverse ya, Metaverse yang dikembangkan Facebook gitu. Jadi dia kayak ngebuat avatar, dibuat kayak virtual environment gitu ya, kayak ekosistem apa ya, kayak lingkungan buatan gitu kan. Orang-orang bisa rapat di situ, orang-orang bisa nonton konser bareng gitu, orang-orang bisa ngobrol di sana gitu kan. Sedangkan yang di bawah ini yang tadi saya bilang namanya Ransverse, itu metaverse versi punyanya Rans Entertainment gitu kan. Ya mereka udah sultan banget, pendapatannya banyak gitu, jadi mereka mau ngembangin metaverse versi mereka sendiri ya nggak masalah gitu. Nah, jadi pengembangan metaverse itu ada stagingnya, ada tahapannya gitu. Dia dibagi. Ada mulai dari level 0, level 1, dan level 2 gitu. Tapi sebenarnya metaverse itu juga apa ya? Dia ada ekosistem yang mendukung sehingga bisa mengakses metaverse-nya sendiri tuh dia butuh device juga gitu kan. Ada yang namanya VR glasses gitu, atau kacamata VR seperti Google Glass atau misalnya Google Lens, kemudian ada namanya Oculus yang dulu sempat terkenal, terus kemudian HTC Vive gitu. Dia butuh alat itu untuk bisa mengakses. Jadi kalau dengan mata telanjang gini kita nggak bisa dengan kacamata biasa seperti yang saya pakai ini juga nggak bisa gitu. Jadi dia butuh alat khusus. Kemudian yang kedua adalah dia butuh namanya komputer atau smartphone gitu. Untuk apa? Untuk bisa mengolah grafis yang ditampilkan di dalam kacamatanya itu tadi. Dia butuh perangkat itu. Terbaru sih Oculus itu kalau nggak salah dia tidak perlu terhubung ke komputer, dia bisa langsung proses di kacamatanya, tapi itu masih dalam tahap pengembangan ya, karena memang butuh komputasi yang bagus banget. Dan terakhir sebenarnya tuh yang jadi masalah sih, ini yang menjadi apa ya, kenapa pengembangan virtual reality atau metaverse di Indonesia tuh lambat, butuhnya koneksi yang kencang gitu kan. Kan nggak mungkin ya pas kita lagi interaksi dengan orang misalnya dari Ternate gitu, meeting dengan orang di Amerika, terus koneksinya lemot, udah nggak ada 4G gitu. Kita di sini ngomong di Amerikanya belum dengar apa-apa, itu juga menjadi kendala sih sebenarnya sampai sekarang gitu kan, bahwa koneksi yang cepat itu dibutuhkan agar itu tadi metaverse itu bisa berjalan dengan lancar. Oke, ngomong soal stagingnya ya, ngomong soal tahapannya. Metaverse itu ada 3 level tadi, seperti saya bilang, level 0, level 1, sama level 2. Nah, universe ini yang membedakan apa sih sebenarnya? Jadi, kalau level 0 itu universe-nya atau dunianya, dia tuh masih misah-misah gitu kan. Ada yang versinya metaverse, ada yang versinya transverse, atau nanti ada orang lain ngembangin, tapi itu nggak terhubung gitu. Dia silo, kerjanya sendiri-sendiri, dunianya sendiri-sendiri, nggak ada standarnya gitu. Terus kemudian dia masih membutuhkan bantuan alat untuk bisa mengakses universe-nya. Seperti yang saya tadi bilang, dia masih butuh kayak itu Google Lens, VR Glass-nya. Nah, metaverse level 0 ini yang masih sering ditemui sekarang sih, atau existing teknologi yang ditemui gitu. Yang misalnya mungkin kalian nanti ngeliat ada orang pakai Oculus, pakai Google Lens gitu-gitu tuh berarti yang umum ditemui sekarang. Nah, sedangkan metaverse level 1 dia tuh udah nyambung universe-nya. Misalnya metaverse-nya Facebook dengan versinya Rans, dia udah ada API yang menghubungkan gitu. Jadi misalnya kalian usernya Facebook gitu, ya aku pengen jalan-jalan dong ke metaverse-nya Rans, penasaran kayak gimana bentuknya. Mereka udah bisa langsung akses aja gitu. Hanya mungkin tampilan
dunianya yang berbeda gitu kan. Mungkin kalau Facebook terlalu ke barat-baratan tampilan dunianya, sedangkan kalau penanya Rans Indonesia banget gitu. Terus dia sudah terhubung sebagian, dalam artian uh, ada interaksi yang dia bisa masuk ke dalamnya gitu loh. Fisik kalian itu udah terhubung gitu. Dan ini tuh masih teknologi yang akan dikembangkan. Nah, sedangkan yang terakhir ini metaverse level 2 stagingnya. Itu pengguna atau usersnya udah bener-bener berinteraksi dengan dunia secara langsung. Atau biasanya dinamakannya holografik. Holografik itu misalnya lagi ada meeting gitu, di mana misalnya di Jerman gitu ya. Sedangkan kalian lagi ada di Ternate nih. Gimana caranya hadir di sana gitu? Menggunakan metaverse level 2 holografik gitu kan. Kalian tuh ditampilkan secara seutuhnya di sana melalui proyeksi atau entah apalah itu nanti teknologinya. Tapi kalian bener-bener ada wujudnya di sana. Dan ini yang masih menjadi tantangan pengembangan metaverse ke depannya ya seperti ini, metaverse level 2 ini. Nah, bicara-bicara soal kendala, kemudian ada juga dampak sama tantangannya ya. Jadi pengembangan teknologi itu di mana-mana kan akan selalu ada dampaknya juga ya. Ada sisi positif dan juga sisi negatif yang menyertainya gitu kan. Bahwa selalu ada sisi baik, sisi buruknya dari teknologi itu nggak bisa dihindari gitu. Metaverse sendiri ketika berdiri itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Ketika kita pandemi seperti sekarang ini kan nggak bisa bertemu fisik ya. Kita tuh akhirnya harus stay di tempat kita masing-masing. Metaverse itu goalnya sebenarnya untuk kayak dia tuh Zoom meeting yang lebih asik gitu. Kalau Zoom meeting kan kita lihat tampilannya gini-gini doang ya, paling share screen gini. Terus kemudian ada Windows kecil-kecil gitu, ada tampilannya seperti itu. Sedangkan ketika kita menggunakan metaverse gitu, lebih interaktif, ada animasinya mungkin atau tampilan dunianya yang nggak membosankan gitu lah intinya. Interaksinya gitu lebih asik. Akan tetapi metaverse sendiri itu juga membawa dampak negatif ya. Jadi ada artikel yang menyebutkan bahwa telah terjadi bullying virtual dan juga pelecehan seksual secara virtual. Nah itu orang-orang bertanya-tanya gimana caranya gitu kan, bullying virtual, kemudian pelecehan seksual virtual. Orang itu ketika di dunia real dengan di dunia maya itu bisa berbeda gitu kepribadiannya. Dan akan selalu ada caranya gitu bahwa pelecehan seksual terjadi di dunia virtual itu akan selalu ada caranya gitu ya. Hal seperti itu yang sampai sekarang sih belum diantisipasi. Regulasi yang mengatur penegakan hukum di dalam dunia virtual itu belum ada sampai sekarang gitu kan. Nah, itu yang menjadi apa ya dampak negatifnya gitu loh dari metaverse gitu kan. Kemudian kendala yang dihadapi gitu bahwa metaverse itu teknologi mahal. Nggak seperti ketika kita ngoding website, ketika kita ngoding aplikasi ya. Kita mungkin cuma butuh laptop sama Java compilernya, mungkin pakai NetBeans, pakai apa. Ketika kita bicara metaverse, butuh device Google Lens atau VR glasses-nya sendiri tuh nggak murah gitu. Harganya tuh kalau nggak salah paling murah sekitar 4 jutaan. Paling 4 jutaan untuk pengembangan untuk tools pengembangannya itu 4 jutaan. Belum lagi ketika kita bicara aplikasi yang digunakan gitu kan. Biasanya sih yang digunakan kalau untuk pemrograman game dia biasanya pakai Unity, engine-nya Unity. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada engine-engine lain yang digunakan. Hanya sekali lagi itu juga tidak murah ya aplikasi-aplikasi itu tadi. Mungkin untuk keperluan pembelajaran anak-anak mahasiswa masih digratiskan gitu. Tapi ketika beranjak ke profit atau industri, dia harganya nggak murah. Karena memang teknologi yang sedang berkembang masif kan sekarang ini. Terus kemudian kayak koneksi. Mas Fadli dulu pernah cerita ke saya gitu kan, ini gimana Evan kok jaringan-jaringan koneksi di Ternate kadang ada kadang enggak sinyalnya gitu kan. Itu masih menjadi PR gitu bahwa
cuma di Pulau Jawa aja nih yang sinyalnya oke gitu. Bagaimana teman-teman di luar Pulau Jawa gitu? Dalam pengembangannya mungkin akan tersendat gitu kan, nggak selancar dengan teman-teman di Jawa yang di sini koneksi udah pakai 5G gitu kan, di beberapa area seperti di Jabodetabek ini udah mayoritas udah bisa 5G gitu. Itu tadi masih jadi kendala gitu kan. Bagaimana nanti kalau misalnya pas lagi ngembangin, terus orangnya di Indonesia sama meeting dengan orang yang di Amerika gitu ya, dia ada lag gitu kan, ada jeda gitu. Itu menimbulkan ketidaknyamanan kan. Itu menjadi kendala dalam pengembangannya. Terus kemudian tantangan metaverse ke depannya itu adalah ini. Sebenarnya dibandingkan level 0, 1 dan 2 tadi yang istilahnya itu masih kayak basic lah, kasarnya masih kayak belum teknologi yang gimana-gimana. Itu ada lagi namanya level 3, yaitu di mana komputer dan manusia itu immerse, bergabung jadi satu gitu secara fisik maupun secara digital gitu kan. Kalau yang lagi viral gitu yang pernah dibahas tuh apa sih? Microchip. Microchip. Jadi banyak yang bilang orang-orang aku nggak mau vaksin COVID gitu gara-gara nanti ada microchipnya gitu ya. Ya itu sebenarnya nggak semudah itu juga sih, karena microchip kalau dimasukin ke ukuran vaksin bakal nggak muat banget, teknologinya belum ada untuk sekarang gitu. Cuman memang impian kedepannya adalah itu menggabungkan komputer dengan manusia. Untuk microchip sendiri tuh yang pernah saya baca di Belanda itu sudah menerapkan. Jadi kalau kayak di kita kan masih menggunakan KTP gitu ya, KTP yang nggak tahu deh itu bener-bener elektronik apa enggak gitu kan. Kalau di Belanda mereka menggunakan microchip yang disisipkan di bawah tubuh. Dan kemudian nanti ketika kalian mengakses ke tempat umum, ya udah tinggal diarahkan ke device pemindainya dengan sinyal RFID nanti akan kebaca gitu. Itu impian kedepannya manusia tuh seperti itu gitu loh. Dia akan tergabung dengan komputer. Nanti ada lagi teknologi yang komputer itu kita tidak lagi berinteraksi dengan menggunakan keyboard. Kita tidak mengetikkan perintah lewat suara, lewat keyboard itu nggak lagi. Tetapi menggunakan gelombang otak. Jadi nanti dengan gelombang otak itu komputer bisa menangkap gitu. Wah, ternyata ini si orang ini dia pengen ini. Dia menginstruksikan perintah apa gitu. Jadi seperti itu tantangan kedepannya. Bukan tidak mungkin bahwa nanti dengan disisipkan komputer apa ke badan manusia juga bisa istilahnya yaitu tadi teknologi holografiknya tuh dia bisa muncul di Amerika, mungkin dia bisa muncul di Jepang, tapi fisiknya di Indonesia gitu kan. Seperti itu sih kendala, dampak dan juga tantangan dari metaverse. Ya ini mungkin slide-nya nggak terlalu banyak juga dan basic banget nggak sampai yang spesifik membahas kayak codingan, algoritmanya gitu. Jadi misalnya ada pertanyaan sih, bebas silakan mau langsung di kolom komentar atau langsung on cam, langsung tanya bisa. Atau mungkin mau menambahkan gitu ya, menambahkan informasi boleh gitu, karena kan saya sendiri juga bukan orang yang jago banget, terus kemudian bukan orang yang ngerti segala halnya, jadi ya pasti kalau ada informasi atau masukan dari kalian itu berharga. Ya, baik itu tadi mungkin pemaparan sharing, bukan materi ya. Kalau materi ibaratnya kayak di kelas banget. sharing dari sharing dari Mas Irfan tentang materi tadi. Tentang metaverse, NFT dan blockchain. Tapi memang menarik sekali ya bahas tentang kalau bagi saya sih terutama metaverse nih menarik banget, Van. Karena kalau kita bayangkan saja mungkin 20 tahun lalu itu orang tidak ada yang terpikirkan kalau kuliah atau sekolah itu harus pergi ke kampus atau harus pergi ke ruang kelas gitu. Tapi tiba-tiba di tahun 2019 2020 itu ternyata terwujudkan begitu. Orang kalau mau belajar itu bisa dari rumah. Bahkan kelas itu bisa dari atas kasur kita belajar di kelas gitu. Betul. Ya tadi jadi ya memang goalsnya metaverse itu ya memangkas biaya, memangkas waktu gitu kan.
Cuman ini sih sebenarnya ada kekurangan metaverse. Tadi ini mungkin problem saya sebutkan. Jadi pengembangan metaverse itu sampai saat ini masih belum bisa interaksi yang bersentuhan, dalam artian gini. Misalnya di metaverse-nya kalian salaman gitu kan dengan orang yang di sisi lain gitu. Itu kalian, tangan kalian belum merasakan real gitu loh. Realnya salaman gimana. Terus misalnya kayak di metaverse-nya di depan ada makanan gitu ya. Kan normalnya ketika kita di dunia yang real gitu kan bisa mencium tuh, ih rasa makanannya gimana ya, baunya seperti apa. Itu sampai saat ini masih dalam dalam riset sih, tapi yang pernah saya baca itu peneliti virtual reality yang ada di Singapura, dia sudah bisa ini mensimulasikan bagaimana bau durian itu terasa ketika misalnya di depannya ada durian, di metaverse-nya dia tuh ada durian tuh di depan. Ntar sensorinya gimana biar dia bisa mencium bau durian itu tadi. Cuman itu juga masih riset ya, masih riset, masih belum bisa difinalisasi untuk produksi massal, belum bisa. Wih, berarti kayaknya itu dia bermain dengan memanipulasi gelombang otak gitu ya? Bisa jadi seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, bagi peserta yang ingin bertanya boleh lewat kolom komentar atau raise hand ya. Sini ada beberapa dosen yang hadir tadi saya lihat. Ada Pak Yasir, Pak Amal. Wah, saya jadi enak ini kalau ada teman-teman dosen juga yang lebih ngerti kayaknya ya. Tapi sebenarnya kalau ini gantian saya yang tanya deh gitu. Kalau di Ternate sendiri itu informasi updating teknologi seperti ini tuh udah kenceng apa belum sih gitu, atau masih belum rata di sana? Kalau kayak di Ternate sih, Ternate itu sudah bisa dibilang kota ya, Van ya. Jadi maksudnya kalau secara informasi dari internet itu orang-orang mudah untuk dapat. Jadi ketika ada yang viral di Indonesia bagian barat atau mungkin Pulau Jawa gitu, di Ternate itu masih bisa dapat info Masih secara bisa. real time. Tapi beda cerita kalau misal kita bahas tentang daerah pulau-pulau di sekelilingnya. Nah, itu sudah tidak secepat di Ternate gitu. Ini kayaknya ada yang resen, Pak. Mungkin bisa Oh iya, siapa yang resen tadi? difasilitasi. Tadi siapa yang resen tadi atau ingin bertanya? Rifda kayaknya tadi yang resen kalau nggak salah. Saya lihat. Rifda Sidik ingin bertanya? Rifda? Iya Pak. Oh iya, silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifda Sidik. Pak, saya ingin bertanya tentang Metaverse. Nah, Metaverse itu kan virtual reality, di mana teknologi yang membuat pengguna berinteraksi dengan lingkungan dari hasil simulasi komputer. Nah, pertanyaannya, menurut Bapak, apakah kita butuh Metaverse? Kemudian, apakah Metaverse ini akan mendatangkan banyak keuntungan atau justru memanipulasi persepsi kita akan realita? Bagus sih pertanyaannya. Ini berkaitan dengan sudut pandang orang terhadap teknologi ya, bahwa sudut pandang orang itu terbagi menjadi dua, yang optimis dan satu lagi pesimis gitu. Mungkin kalau kita melihat dari sudut pandang pesimistis, kita nggak butuh metaverse gitu kan, karena apa sih keuntungannya buat orang Indonesia gitu loh, kita aja internet juga masih belum merata gitu kan, sedangkan ini metaverse tuh butuh teknologi jaringan yang mumpuni gitu kan, yang cepat koneksinya. Satu lagi, dari satu sisi itu yang optimis, kita melihat bahwa metaverse ini tuh suatu terobosan baru gitu kan, yang mempermudah kita untuk berinteraksi tanpa perlu harus datang ketemu fisik gitu kan, harus datang saat itu juga gitu kan, memangkas waktu, memangkas jarak dan biaya gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya untuk beberapa sektor mungkin akan menguntungkan ya. Untuk beberapa sektor mungkin menguntungkan. Seperti yang terjadi di Jakarta itu sekarang perbankan sih. Mereka udah mulai apa ya? Mulai mengembangkan metaverse-nya sendiri. Jadi kayak BRI, Mandiri gitu, mereka
membuat semacam konsorsium untuk membuat metaverse mereka sendiri. Jadi orang nggak perlu ke bank untuk buka rekening gitu kan. Orang nggak perlu ke bank untuk aku butuh layanan ini dong gitu. Aku mau ngelaporin ini dong itu. Jadi mereka nggak perlu datang ke bank. Tapi lewat metaverse aja mereka bisa terhubung. Dalam konteks layanan mungkin itu akan mempermudah gitu ya. Mungkin akan mempermudah. Tapi kalau misalnya untuk layanan seperti kesehatan gitu, metaverse itu bisa jadi malah nggak cocok sama sekali. Sekarang misalnya orang gitu kan, kamu sakit gitu ya, terus dokternya metaverse. Sekarang dia mau ngecek misalnya tangannya yang sakit gitu kan, tangannya yang sakit ada yang lecet gitu kan. Kalau bentuk virtual gimana gitu, dia nggak tahu kedalaman lukanya berapa, keparahan lukanya gimana, sudah keringkah atau belum gitu kan, mereka nggak tahu gitu. Jadi itu tadi, untuk beberapa sektor mungkin cocok. Seperti layanan perbankan cocok, edukasi mungkin cocok ya, perkuliahan jarak jauh seperti mungkin kalian sekarang nggak bisa datang ke kampus pakai metaverse mungkin bisa gitu, atau kayak rapat-rapat gitu kan, rapat-rapat yang tidak terlalu banyak sentuhan fisik, tidak perlu banyak interaksi fisik, itu mungkin aman. Tapi kalau kayak misalnya kayak kesehatan tadi itu nggak cocok dah, kesehatan nggak cocok untuk metaverse. Terus kemudian apakah mempengaruhi persepsi kita terhadap dunia real ya? Mempengaruhi. Jadi salah satu yang dampak negatifnya juga sih sebenarnya tuh ketika kita terlalu banyak berinteraksi dalam dunia virtual gitu ya. Orang tuh cenderung ketika nanti dia di dunia nyatanya itu akan adaptasi lagi gitu kan, akan adaptasi lagi gitu. Itu akan mengganggu banget kalau misalnya dia misalnya di dunia virtual gitu dimudahkan untuk apa gitu, misalnya dia berbelanja gitu ya. Karena sekarang ini di metaverse lagi dikembangkan pembelian gitu, fitur pembelian. Jadi misalnya selama ini kamu belanja sayur gitu ya, belanja sayur misalnya ke pasar gitu kan, datengin penjualnya gitu, transaksi di situ. Itu kan terjadi interaksi ya di situ kan, interaksi fisik. Sedangkan kalau misalnya nanti kalian di metaverse gitu, ya udah kalian tinggal klik aja fiturnya ini. Oh, aku pengen belanja sayur bayam gitu misalnya 5 ikat, bayarnya misalnya pakai Bitcoin 0,075 Bitcoin gitu. Terus udah kalian bayar semua itu, tiba-tiba nanti datang aja barangnya ke rumah gitu. Jadi itu akan mempengaruhi terhadap persepsi terhadap dunia real. Iya. Oke. Iya itu juga menarik tuh Van. Maksudnya hubungan antara metaverse dengan dunia real. Kemarin tuh sempat ada berita ya bahwa jual beli properti di metaverse. Betul. Jadi, Nah, itu. jadi jual tanah dan itu benar-benar ada orang yang beli itu. Betul. Nah, tapi saya penasaran ya, maksudnya apa ya yang mendasari sehingga orang-orang yang punya modal itu mereka rela untuk invest ke metaverse itu? Kalau menurut Irfan gimana? Jadi ini ya sebenarnya sekali lagi itu tren. Semua teknologi yang ada di dunia itu sebenarnya gini, cepat naiknya juga cepat turunnya. Seperti di tahun 2000 ya. Ini teman-teman milenial mungkin nggak banyak yang tahu, cuman kalau kalian penasaran coba googling namanya bubble.com. Jadi di tahun 2000 itu adalah ketika lagi rame-ramenya pengembangan World Wide Web gitu kan, atau situs internet yang seperti kalian tahu sekarang ini. Di tahun 2000 itu gila-gilaan. Orang mengembangkan situs e-commerce, orang-orang mengembangkan situs pemesanan tiket gitu kan. Jadinya banyak banget seperti gelembung, makanya dinamai bubble.com. Ternyata setelah tahun 2000 itu banyak yang kolaps karena mereka nggak siap sistemnya, ekosistemnya belum mumpuni gitu kan. Saya rasa sih hal itu mungkin bisa saja terjadi ketika di metaverse gitu kan. Terutama juga Bitcoin. Bitcoin itu ketika kemarin di trending, kenapa kok dia bisa harganya gila-gilaan? Padahal kan nggak ada wujudnya gitu loh. Emang pernah lihat nggak sih kalian wujudnya Bitcoin? Pasti nggak pernah lihat kan? Sama, saya juga belum pernah lihat wujudnya Bitcoin seperti apa gitu. Kenapa bisa naik gila-gilaan? Karena ada yang men-trigger. Dan biasanya dia tokoh masyarakat yang terkenal, dia punya pengaruh, influencer. Orang-orang seperti Indra Kents, seperti Doni Salmanan. Yaitu orang-orang yang
menjadikan suatu barang atau benda yang awalnya nggak punya value tiba-tiba harganya naik. Sama halnya seperti kemarin yang terjadi di Ransverse. Raffi Ahmad itu ketika ngembangin metaverse versi dia sendiri udah bilang, kalian kalau mau beli tanah di sini silahkan, dan itu ada price-nya juga, ada harganya. Jadi mungkin kita nggak punya kesempatan nih untuk beli tanah di dunia real, tapi bisa jadi beli tanah di dunia metaverse gitu kan. Itu yang terjadi sekarang sih. Cuman ya itu tadi, karena ini adalah teknologi yang tren sifatnya ya, bisa naik, bisa juga turun. Mungkin kalian beli sekarang tuh tanah di transfer sih, satu coupling gitu ya, satu coupling harganya 500 juta gitu. Udah belum tentu nanti 10-20 tahun ke depan belum tahu kita harganya apakah akan tetap sama atau enggak gitu kan. Karena semua tuh digoreng, semua tuh ada aja yang nge-trigger gitu. Gitu sih. Iya, jadi ibaratnya tuh kayak harganya itu bergantung terhadap kesepakatan antara orang-orang yang punya modal itu ya. Betul. Iya, iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan raise hand atau ketik. Sambil tunggu lagi azan di sini, lagi azan asar man. Iya. Iya belum Pak. Ya, apa-apa. Oke, sudah selesai azan di sini. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya? Bisa raise hand atau menuliskan di chat gitu. Oh, ada satu pertanyaan di chat nih Virtual kan. reality dalam bidang pendidikan. Dari Putra ini pertanyaan yang bagus sih. Kalau bicara di Indonesia sih belum ada virtual reality yang maksudnya diimplementasikan oleh Kemendikbud gitu kan, untuk pendidikan dasar atau misalnya kayak untuk di kampus itu belum ada. Cuman untuk karya-karya ilmiah gitu ya, kayak riset gini yang mungkin kalian sekarang sedang lakukan sudah ada sih. Itu udah ada kalau pendidikan. Tapi ya itu tadi, karena ranahnya riset yang tidak diimplementasikan, jadinya ya hanya berujung pada riset aja, nggak sampai ke implementasi massal gitu, nggak sampai. Sedangkan kalau bicara di luar negeri sudah, dan penggunaannya cukup masif ya. Gini kan, kalau orang belajar gitu ya, kalian ke kampus diajar sama Pak Fadli gitu misalnya kan, interaksinya ya udah antara dosen dengan mahasiswa, kalian duduk di kursi, Pak dosennya ngajar di papan tulis, dia nulis gitu, atau dia menggunakan proyektor untuk menjelaskan lewat slide. Seperti itu kan pengalaman yang kalian rasakan. Lama-kelamaan bosen apa enggak? Bosen pasti gitu kan. Nah, di luar negeri tuh memahami bahwa dengan metode pengajaran yang seperti itu, murid akan cenderung cepat bosan, dan informasi yang mau disampaikan dari si guru bisa jadi nggak sampai gitu. Akhirnya apa? Dilakukan variasi metode pengajaran menggunakan virtual reality. Seperti contohnya sih di Amerika tuh yang cukup masif ya. Kemudian di Australia itu sudah ada. Jadi untuk anak-anak SD gitu, misalnya dia pembelajaran tentang IPA, misalnya tentang planet-planet gitu, planet-planet, asteroid, kemudian bulan, planet Saturnus misalnya. Daripada mereka harus capek-capek datang ke planetarium, ya udah gitu, bawa aja VR glass-nya ke kelas, kasih ke semua siswanya, disettingkan device-nya untuk bisa menampilkan alam semesta gitu kan, galaksi beserta isinya gitu. Terus kemudian dia bisa pointing kemana gitu titiknya, ketika di misalnya bulan gitu ya, bulan yang dia sentuh gitu, nanti keluar narasinya apa, bulan misalnya masanya sekian,
Terus kemudian letaknya, jaraknya berapa ribu kilometer tahun cahaya misalnya seperti itu. Jadinya interaksi yang terbangun tuh lebih dapat dan murid nggak gampang bosan. Informasinya jadi lebih nyata. Seperti itu sih. Kalau di luar negeri udah banyak yang pakai. Kalau di kita mungkin masih ya riset dulu lah atau hasil kayak skripsi-skripsi gitu yang akhirnya kadang nggak terwujud gitu. Seperti itu sih. Iya iya, keren tuh. Tapi kalau belajar ngoding kira-kira ntar gimana ya? Kalau belajar ngoding tetap bisa sih, Fat. Tetap bisa. Jadi dia kayak nanti yang ada yang aku lihat kan di slide awal tadi itu dia ada kayak displaynya gitu ya, ada kayak virtual monitornya gitu. Jadi tetap bisa ngelihat codingannya di situ. Cuman ya kita nggak tahu lah itu masih jangka panjang banget lah pengembangannya virtual reality. Iya iya, keren keren keren. Hmm. Tapi satu lagi yang aku kepikiran itu di bidang pariwisata juga nih Van. Ini Betul, kayaknya betul. penting nih. Nah, Apalagi kawasan Indonesia Timur nih kan banyak yang mengandalkan pariwisatanya ya. Jadi keren tuh kalau misalkan orang tanpa perlu ke Ternate dia sudah di Ternate gitu. jadi sebenarnya kalau itu udah ada implementasinya, Fat. Di BUMN namanya ITDC, Indonesia Tourism and D-nya Development, apa lupa deh. Pokoknya dia itu BUMN yang menangani untuk pariwisata. Kalau nggak salah itu dia sudah melakukan virtualisasi untuk hotel-hotelnya BUMN yang ada di Bali. Jadi misalnya saya mau ada kegiatan nih di Bali gitu kan, tapi nggak tahu mau milih hotel yang mana gitu yang sesuai dengan keinginan saya. ITDC itu berperan menjembatani itu semua. Dia ngebikin virtualisasinya gitu kan, ngebikin kayak apa si hotel itu disimulasikan seakan-akan berada di depannya kita. Jadinya kita bisa tahu gitu, oh fitur kamar ini seperti ini, bentukannya seperti ini gitu. Sebelum akhirnya saya memutuskan, oh saya mau pesan kamar ini gitu, di hotel ini gitu. Itu ITDC sudah melakukan. Terus beberapa tempat wisata juga sudah ada sih yang divirtualisasikan. Gitu. Kemenparekraf terutama tuh mereka juga ada virtual tourism itu sudah ada. Cuman yang masih basic banget lah ya gitu kan, teknologinya masih basic, masih dasar. Iya iya iya, keren tuh Van. Dan eh, kayaknya sempat beberapa acara-acara nasional itu sudah memanfaatkan virtual reality gitu ya. Iya. Beberapa kali saya lihat tuh ada seminar-seminar nasional yang jadi dia berjalan di satu waktu yang sama. Terus ketika kita login ke websitenya itu nanti kita ada dapat semacam avatar yang bisa kita pakai untuk masuk ke ruang-ruang seminar manapun yang kita pilih. Ada satu Nah, pertanyaan nih. full body tracking yang bisa membuat avatar yang bergerak sesuai dengan orangnya. Benar. Ya itu tadi, karena prinsipnya kita tuh kan mau berinteraksi, mendigitalkan sesuatu yang ada di dunia nyata gitu kan. Itu memang benar ada sih teknologinya full body tracking. Jadi misalnya kita di dunia realnya menepuk gini, nanti di dunia apa metaverse-nya juga kayak gitu sih, mengikuti immerse jadinya kan. Benar, ada kok teknologinya. Jadi kayaknya banyak yang terinspirasi dari film-film juga nih kayaknya. Betul. Itu kalau ada yang seneng nonton film pasti seneng lah ya, anak-anak zaman sekarang lah seneng nonton film. Ready Player One itu bagus kalau mau belajar tentang virtual reality atau penerapannya metaverse itu ada. Itu seperti itu sih. Iya iya. Atau mungkin ketika main game gitu, jadi kita nggak perlu berdiri atau duduk di depan komputer lagi, tinggal pakai helm, kita sudah masuk di dunia reality gitu. Di dunia apa Betul, virtual. virtual. Iya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kita buka mungkin satu pertanyaan terakhir.
atau ada yang masih malu-malu. Kalau masih malu-malu nggak apa-apa sih. Nanti bisa tanya-tanya lewat Pak Fadli, atau nanti Pak Fadli bisa share kontak saya untuk tanya-tanya gitu, nggak masalah sih. Biasa kalau memang weekend gini kan kadang kita nggak terlalu banget, nggak terlalu nyetel gitu ya, kadang nggak apa-apa sih. Itu atau mungkin informasinya masih baru, atau saya ingin jelasinnya terlalu cepat gitu, jadinya kalian wah ini gimana ini maksudnya mau nangkep gitu kan. tapi memang kalau di Ternate sendiri pun bahkan mahasiswa itu sudah mulai tertarik juga sih dengan Metaverse Fund. Baru-baru ada jadi teman-teman mahasiswa nih bikin acara, kemudian nama acaranya tuh March Event. Ada satu sesi pemaparan materi, waktu itu disampaikan sama Pak Asaf namanya. Dia sampaikan materi tentang apa ya kemarin ya, smart island dan metaverse ya. Ini Yes. ada couple-nya di sini kayaknya nih, Rahmat Kalfi. Iya, jadi tentang smart island dan metaverse kan. Kalau dari Irfan sendiri sudah pandangannya terkait itu gimana tuh? Smart island dan metaverse. Smart Island lebih kayak ini nggak sih, mengadopsi smart city gitu. Iya, Bukan. betul. Tapi dia skalanya island ya. Iya, dan itu bagus sih dibawa ke Maluku Utara terutama ya, soalnya tempatnya itu memang kepulauan. Ya, jadi bicara soal smart city atau smart island itu sebenarnya bicara banyak aspek gitu kan, nggak hanya bicara soal device-nya Pak, tapi juga berbicara soal orangnya gitu. Do they smart enough to use the smart thing gitu kan? Apakah udah bener-bener udah cukup smart gitu lah untuk dia pakai perangkat-perangkat seperti IoT dan lain sebagainya gitu kan? Ya itu memang masih menjadi kendala ya gitu, terutama di kami di pemerintahan gitu kan, yang menjadi tanda tanya sampai sekarang buat saya tuh, kenapa kok kita hanya terfokus di daerah itu aja gitu, sedangkan Indonesia itu kan luas ya, ada Papua, ada Maluku gitu, kemudian ada Nusa Tenggara Timur gitu. Bahkan sebenarnya kalau kita mau bicara soal kayak NTT gitu ya, menterinya juga dari NTT gitu kan. Nah, ini tadi kita perlu apa, Fat? Masuk namanya literasi digital gitu kan, literasi teknologi. Kita ngajarin dulu deh ke orang-orang ini bagaimana kita mengutilisasi, kita pakai gimana sih gitu kan teknologi-teknologi ini, biar ketika infrastrukturnya itu sudah dibangun nggak sia-sia gitu kan. Karena memang sekarang perlu semua daerah itu sekarang mendigitalkan layanan-layanannya. Istilahnya mereka udah berkembang smart city, smart island atau smart apapun itu tuh sekarang udah kayak jadi apa ya, tuntutan buat mereka, kebutuhan buat mereka gitu. Itu bagus banget sih kalau misalnya nanti diterapkan di Ternate gitu ya. Ternate kan juga skopnya island kan, berbicara satu pulau gitu, yang mungkin luasnya nggak sebesar Jabodetabek gitu kan. Terus kemudian karena di Ternate itu ibarat kata kita melihatnya seperti kertas kosong ya, belum terlalu rumit lah permasalahan di sana. Itu pengembangannya enak nanti ke depan, Pak. Sedangkan kalau di Jabodetabek ya orangnya sudah heterogen, punya banyak beragam masalah, kemacetan, banjir dan lain sebagainya. Itu akan jauh lebih rumit sih untuk pengembangan smart city. Cuman ya itu tadi, tetap at the end tetap ada di Jakarta Smart City gitu kan. Seperti itu. Iya, dari sisi regulasi juga perlu dipersiapkan ya. Betul, kalau regulasi sudah ada di teman-teman layanan aplikasi informatika pemerintahan, mereka udah ada regulasinya, dia berkoordinasi dengan Kemendagri. Jadi bisa dikatakan smart city atau smart island jika sudah memenuhi kriteria apa. Ada kok parameternya. Itu bagus sih kalau teman-teman di Ternate mau ngembangin gitu, mahasiswa-mahasiswinya juga. Sebenarnya ujung tombaknya itu kan bukan di pemerintahannya loh, mau jujur ya. Di Jakarta Smart City, justru yang jago-jago tuh bukan orang pemerintahannya, bukan. Jakarta Smart City itu mereka banyak ngambil tenaga dari akademisi, perguruan tinggi.
Jadi mereka tuh ketika mahasiswa semester akhir yang udah tinggal skripsian, udah mau wisuda gitu, mereka ditarik ke sana. Ntar begitu lulus, udah jadi pegawainya Jakarta Smart City untuk mendevelop di sana. Jadi sebenarnya ujung tombaknya di mana? Di teman-teman mahasiswa, teman-teman mahasiswi gitu. Karena mereka jago-jago, pemahaman teknologinya bagus, gitu, inovatif, ya, akhirnya terbentuklah Jakarta Smart City. Ini Mitra nanti juga bisa nanti teman-teman dari Universitas Kairun gitu kan, misalnya ngedevelop apa gitu, sistem perpajakan gitu, digitalisasi bisa, sistem perparkiran gitu ya untuk meningkatkan retribusi daerah bisa, atau layanan kesehatan deh yang paling mendasar gitu kan, misalnya di Ternate di mana sih titik-titik yang ada layanan kesehatan atau bidan gitu ya, puskesmas itu kalian digitalkan, misalnya puskesmas Finder gitu kan, nanti misalnya di daerah mana nih aku mau cari layanan kesehatan terdekat di sebelah mana, itu kayak gitu bisa. Iya, iya, iya. Besar nih harapannya nih, ada dari mahasiswa on hire yang bisa tergabung di salah satu project Smart City. Harus ada sih, harus ada. Oke, Tuh. mungkin itu Van, pertemuan kita kali ini kayaknya soalnya sudah 1 jam juga. Mungkin ada pesan penutup dari Irfan mungkin? Em, Berada di timur Indonesia itu bukan berarti kalian bukan bagian dari Indonesia ya. Matahari sebelum muncul di Jakarta, sinar matahari ya, bukan matahari mall. Sinar matahari sebelum muncul di Jakarta muncul dulu di Ternate. Berarti kalian adalah orang-orang pertama yang mendapatkan berkah Tuhan. Seperti itu. Jujur, sampai sekarang, Mas buka-bukaan aja sih. Indonesia Timur itu masih dianaktirikan. Mas juga bukan orang berasal dari Jawa sebenarnya. Kalau Mas dari Kalimantan Timur, sama-sama timurnya kita kan, sama-sama melihat matahari pertama, sama-sama masih tertinggal teknologinya gitu. Makanya Mas punya komitmen bahwa gimana caranya teman-teman di luar Jawa itu bisa dapat teknologi yang sama seperti yang ada di Jawa. Sebisa mungkin nanti pertemuan-pertemuan sharing seperti ini tuh harus berlanjut dengan bahasan-bahasan yang lain gitu. Kemudian dukungan-dukungan berupa infrastruktur gitu. Ya mungkin kayak tadi kita bicara metaverse, device-nya mungkin belum ada yang punya di Ternate. Tapi kita nggak tahu pemerintah bagaimana caranya untuk menyalurkan biar teman-teman di Ternate itu bisa nyobain metaverse seperti itu. Jadi yang penting kalian jangan berkecil hati, tetap istilahnya haus akan ilmu pengetahuan, mau belajar terus, mau saling berbagi satu sama lain. Terus kalian melihat permasalahan di sekitar deh. Ini kan sebenarnya apa ya, webinar kelas riset ya. Riset itu sebenarnya dimulai dari apa sih? Permasalahan. Kalian cari permasalahan. Di Ternate permasalahan apa sih yang bisa diselesaikan dengan IT? Nah, seperti itu. Itu bisa kalian jadikan bahan riset. Agar kedepannya, itu tadi, adanya teknologi IT bisa memudahkan orang. Seperti itu sih. Jadi itu aja dari aku, Fat. Iya, iya, iya. Keren-keren quotes-nya. Jadi, iya, kalau kita di timur mataharinya muncul lebih duluan, berarti seharusnya kita belajarnya lebih terdepan, gitu ya. Betul, betul. Oke, ya baik, teman-teman sekalian, dengan itu mengakhiri pertemuan kita untuk kali ini. Saya atas nama pribadi dan juga atas nama On Hire mengucapkan terima kasih ya kepada Mas Irfan sudah mau hadir dan mengisi kelas kami di sini. Sama-sama. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang tepat, mohon maaf. Ya karena tidak ada gading yang tak retak sih, kalau kata peribahasa gitu ya. Ya, oke, ya mari kita tutup sama-sama pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan semoga bermanfaat apa yang telah kita pelajari. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin live semuanya, selamat berakhir pekan. Ya, makasih, Van.